Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Hakam beserta jajaran yang sangat-sangat saya hormati, saya takdimi para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh yang sangat-sangat saya taati, para jamaah hadirin hadirat yang berbahagia, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih sebagai bagian daripada melaksanakan perintah atau kesunahan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sebagaimana disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupi malam-malam bulan Ramadan baik dengan koma di sini dimaknakan bisa sholat tarawih, bisa sholat tahajud. Karena sholat tahajud belum tentu banyak orang yang bisa. Maka yang dimaksud di sini man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, salah satu khilaf ulama itu mengatakan bahwa adalah salat tarawih. Maka alhamdulillah insyaallah pada malam hari ini kita akan melaksanakan salat tarawih berjamaah. Imanan wa ihtisaban, iman ketika kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul iman yang sesungguhnya. Terus kemudian dengan ihtisaban, mengharap-harap ridha Allah, maka tentu pahala kita atau dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maghfira lahu ma taqaddama min dzambi, dari dosa-dosa yang telah lalu insyaallah diampuni oleh Allah. Kami dawuhkan pada beberapa kesempatan kali ini berkaitan dengan malam nuzulul Quran, sekaligus biasanya akan membahas tentang Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ini perlu digarisbawahi, saya mengambil dari satu kitab namanya Ghayatul Ihsan, karyanya Syekh Al-Ghumari, beliau salah satu ulama Maroko. Kebetulan, mohon maaf mungkin saya terlihat masih muda lah, tapi alhamdulillah kebetulan S1 saya 2010 di Tunisia bareng sama Ustadz Adi Hidayat. Sekarang beliau di Libya, kemudian ketemu di ini, dan kemudian teman tembus saya, teman temus tenaga musiman haji. Itu tahun 2010 saya sarangan sama beliau, S2 saya di UINSA Surabaya, dan kemudian alhamdulillah baru menyelesaikan S3 kemarin di Maroko, Universitas Casablanca di Maroko. Walaupun dia terlihat muda, mohon maaf. Semoga apapun nanti yang akan kita dapatkan membawa manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Pun di sini disebutkan akhrajan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Langsung lanjutannya berikutnya, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada lagi yang diartikan, barang siapa yang puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharap-harap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga sekaligus karena hadisnya sambung, itu panjenengan bisa langsung melaksanakan qoma ramadhana, sekaligus menjalankan malam-malam bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa qiyamul lail dan tidak semua orang bisa puasa Ramadan. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu biasanya pas bulan Ramadan itu tidak setiap saat bisa melaksanakan bulan Ramadan karena ada tamu bulanan itu. Padahal sangat kepingin untuk puasa Ramadan dan dia tidak bisa hal itu. Nah, ini salah satu dari fadilah-fadilah yang kemudian bisa kita lakukan. Padahal di antara tanda-tanda ini buat ibu-ibu nggih. Di antara tanda-tanda perempuan bisa memilih surga yang mana saja, itu di antara hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika perempuan pandai salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa bulan Ramadan, wa hafidat farjaha, dan pandai menjaga farjinya atau kehormatannya, wa ata'at zaujaha, yang terakhir nih biasanya agak susah itu, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Apa kata Nabi? Qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau perempuan dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Syaratnya ada 4 tadi. 1, pandai sholat 5 waktu.
puasa bulan Ramadan, pandai menjaga kehormatannya. Yang nomor 5, pandai taat kepada suami. Itu salah satu syarat di antara perempuan bisa memilih surga mana saja yang sangat ia kehendaki. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita yang bisa ditakdir menjadi kadang-kadang orang kaya, kita ditakdir menjadi orang baik, kita ditakdir Allah menjadi orang yang kelihatan keren. Itu jangan-jangan bukan karena amal kita. Makanya saya untuk menghilangkan sifat ujub dalam diri atau bangga terhadap diri atau sum'ah kepingin terkenal, itu kita harus merasa diri kita semuanya bukan dari kita. Salah satu dawuhnya Allah itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Barang siapa orang yang bisa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari sepertiga malam itu salat tahajudlah. Salat tahajud wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Karena bisa jadi dengan salat tahajud panjenengan maka kita kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi intinya kadang-kadang bukan kita yang baik, tapi karena Allah mengangkat derajat kita dengan kita melaksanakan sholat tahajud. Mboten angsal, bangga terhadap diri itu tidak boleh. Sekalinya bangga maka amal kebaikan dihapus. Niku, hati-hati dengan kebanggaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua misalnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Allah yang mengangkat, yarfa'illah. Allah akan mengangkat beberapa orang yang punya ilmu dan iman kepada Allah beberapa derajat. Artinya, kadang-kadang saya bisa duduk di sini, berdiri di sini sekarang nih, itu bukan karena saya yang baik, tapi karena ilmu saya sedang menampakkan keberkahannya. Tapi karena ilmu saya sedang menampakkan keberkahannya. Nahnu rijal wa antum rijal. Saya laki-laki, panjenengan laki-laki, punya kesempatan kesuksesan yang sama. Tapi ternyata di antara kesuksesan itu sebagian kita ada yang jadi direktur, kemudian saya kebetulan dilala kok dijadikan penceramah, jadi mubalek misalnya, atau jadi ustadz, jadi apa dan macam-macamnya. Karena kita punya kesempatan yang sama. Dan Allah sudah nunjukkan ketika Allah dawuh hal ata'ala insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dawuh selanjutnya adalah inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jalan yang lurus itu sudah saya tunjukkan, tapi ada yang bersyukur dan ada yang kafir. Salah satu contohnya gampangannya begini. Kita kalau dari depan sana menuju masjid ini itu jalannya lurus. Tapi ternyata di samping kiri kanan masjid itu ada orang jualan takjil, orang obral daster, orang jualan sepatu murah. Itu inna hadainahu sabila. Jalan lurus itu sudah kami tunjukkan kata Allah. Tapi ada yang bersyukur dan ada onok sing sampai, onok sing boten. Ada yang sampai, ada yang boten. Tergantung godaannya tadi. Dia bisa melewati godaan-godaan itu atau boten. Sama seperti kita melaksanakan bulan Ramadan. Susah godaannya, susah. Nah, maka hal-hal yang seperti itu bisa kita kurangi. Atau bisa kita lawan betul-betul berkaitan dengan malam-malam bulan Ramadan. Ayo kita lakukan, kita openi malam-malam bulan Ramadan. Kalau bisa bukan hanya 10 hari pertama masjidnya penuh gitu ya. Setelah itu mengalami kemajuan pada 10 pertengahan dan kemudian semakin maju pada 10 terakhir. Nah, kadang-kadang tinggal imam dan satu makmum atau dua makmum. Na'udzubillahi min dzalik. Itu terkadang masjidnya mengalami kemajuan. Kemudian berkaitan dengan itu dosa apakah yang kemudian diampuni? Apakah shaghair atau kabair? Dosa yang besar atau dosa yang kecil yang kemudian diampuni oleh Allah dengan kita melaksanakan puasa Ramadan dan juga menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Nah di sini berkaitan dengan malam-malam bulan Ramadan, niku dawuhnya Nabi ada lagi, salah satunya adalah yang didawuhkan Nabi man qoma lailatal qadri. Barang siapa mendirikan malam atau menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masalahnya Lailatul Qadar kita tahu enggak? Kan tidak tahu. Niki buat kita. Kalau kita kadang-kadang ngejarnya malam-malam itu hanya malam-malam terakhir saja. Kalau kita, ini buat kita, agar dari awal Ramadan semangat. Kenapa? Ulama itu khilaf mengenai kapan malam turunnya Lailatul Qadar, itu khilafnya banyak banget, sangat-sangat banyak. Mulai dari ada yang bicara di awal pertama Ramadan, pertengahan, kemudian datang
Di akhir 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan nuzulul Quran itu juga pada malam Lailatul Qadar. Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Lah berarti berapa? Masa malam 17 itu? 17 Ramadan, sebagaimana kita memperingati nuzulul Quran, ataukah malam 21, ataukah malam 23, ataukah malam-malam yang lain? Ini kan bingung. Karena kebingungan itu, para ulama ada yang mengatakan di awal, ada yang mendapatkan di awal, ada yang mendapatkan di pertengahan, ada yang mendapatkan di akhir. Jangan-jangan, sekali lagi, jangan-jangan Lailatul Qadar bukan tergantung, bukan kita yang mencari, tapi Lailatul Qadar datang kepada siapa yang pantas untuk mendapatkannya. Kertas ya. Jadi seperti itu. Jangan-jangan Lailatul Qadar itu mencari orang yang pantas, sehingga ada yang pantas di awal Ramadan dia datang. Sehingga ada yang pantas mendapatkannya di pertengahan Ramadan dia datang. Dan ada 10 hari terakhir yang kemudian dia datang juga. Jangan-jangan Lailatul Qadar itu datang kepada orang yang pantas untuk dia datangi, bukan tergantung dari usaha kita. Karena kenapa? Dikorinakan dengan hadis yang lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan menjadi orang baik, maka Allah akan yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Artinya, orang yang pandai agama atau orang yang alim itu adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik. Bukan kita yang baik, tapi Allah yang memilih kita jadi orang yang baik. Sebagaimana kita rawuh malam hari ini, kita tentunya terpilih menjadi orang yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya, di antara malam nuzulul Quran, panjenengan harus tahu malam Lailatul Qadar tadi sudah dijelaskan bagaimana malam nuzulul Quran. Ternyata inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dari malam pada malam Lailatul Qadar. Ulama mayoritas mufassirin sepakat. Karena kebetulan ngapunten saya ngajar tafsir. Kebetulan yang saya pakai kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karyanya Imam Suyuti. Itu diantaranya ada 3 pendapat besar. Ada 3 pendapat besar yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Ternyata malam nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar yang berbarengan dengan malam nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran minal lauhil mahfud ila sama'id dunya, dari lauhul mahfud ke langit dunia, bukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kejadiannya itu, kalau yang 17 Ramadan itu kejadiannya pada malam-malam Badar, malam-malam perang Badar gitu. Nah, jadi kalau di malam Lailatul Qadar yang berbarengan dengan turunnya Al-Quran adalah minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Lah ke sama'id dunya itu siapa? Misalnya, apa yang kemudian turun ke sama'id dunya? Tempat penyimpannya Al-Quran disebut Baitul Izzah. Jadi istilah Baitul Izzah itu adalah tempat firman-Nya Allah disimpan di sama'id dunya. Jadi itu pembelajaran yang bisa kita tahu. Kemudian apa amalannya Nabi Muhammad SAW ketika berada pada malam-malam bulan Ramadan? 3 menit lagi insya Allah lebih cepat. Napa amalan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kira-kira Kanjeng Nabi napa wiritan? Apakah Kanjeng Nabi sering iktikaf di masjid? Ketika apa kemudian para ulama melakukan apa ketika malam-malam Ramadan? Mayoritas para ulama melaksanakan ketika malam bulan Ramadan itu dengan membaca Al-Quran. Ingat-ingat, ingat membaca Al-Quran. Bahkan niki waqala Ibnu Abdul Hakam kana Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis. Kalau datang bulan Ramadan, Imam Malik yang terkenal dengan pengarang Muwatta itu lari beliau, gak mau belajar hadis. Kemudian beliau wa mujalasati ahli ilmi, tidak mau duduk bareng ulama, tidak mau beliau kalau datang bulan Ramadan. Wa yaqbalu ala qiraatir Quran minal mushaf. Beliau langsung lari Ramadan pokoknya kudu Quran. Lari kepada Quran, murojaah Quran habis-habisan. Bahkan waqala Abdur Razzaq kana Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga sama.
Jadi ditinggalkan seluruh ibadah. Padahal Sufyan Ats-Tsauri terkenal dengan abid, orang ahli ibadah. Itu ditinggalkan semua ibadah, beralih ke membaca Al-Quran. Makanya kalau ada darusan, kalau jenengan mau pagi-pagi mau membaca Al-Quran, monggo. Wa kana Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa kana Syafi'i situna khutmatan yaqra'uha fi ghairi sholati. Imam Syafi'i niku kalau bulan Ramadan khatam 60 kali. 60 kali makanya alim. Aku lo jenengan mawon kadang setengah juz ra khatam. Kadang setengah juz kita ndak khatam. Imam Syafi'i niku 60 kali khatam fi ghairi sholati lho niku. Selain daripada yang beliau khatamkan ketika sholat. Lu bayangkan kan misalnya kita ngapunten kita sholat di Ampel. Di Ampel itu satu malam itu khatam Quran. Satu malam khatam Quran. Jadi satu rakaat niku 1 juz setengah. Baru selesai mulai habis isya tadi, niku selesainya jam setengah 12. Terakhir saya ngikuti setengah 1, Pak. Terakhir saya ngikuti selesai itu setengah 1. Kemudian alhamdulillah setelah itu saya sulit berdiri. Setelah itu sulit berdiri karena khatam Al-Quran pada satu malam. Bayangkan Imam Syafi'i, kalau kemudian beliau satu kali tarawih khatam Quran, itu berarti 30 kali ditambah 60 kali, berarti 90 kali pada bulan Ramadan. Artinya satu hari bisa 2 khataman Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i situna khutmatan yaqra'uha fi ghairi shalat wa kadzalika Abu Hanifah. Dan begitu juga Imam Abu Hanifah. Kemudian waqala Sufyan kana Zaid al-Yami idza hadara Ramadan ahdara al-masahifa wa jama'a ilaihi ashabu. Kemudian kalau salah satu imam besar juga mengatakan termasuk As-Sufyan Zabid al-Yami, beliau mengatakan idza hadara Ramadan, ketika datang bulan Ramadan maka beliau menghadirkan banyak Al-Qur'an yang kemudian dibaca bersama-sama dengan para sahabat-sahabatnya. Makanya niku untuk saya dan panjenengan semua saya mewanti-wanti untuk kita sebisa mungkin minimal lah satu saja. Kalau tidak bisa satu bulan ketika Ramadan, minimal 1 kali khatam seumur hidup, pun. Minimal. Jadi wonten cekelan kita punya pegangan untuk kita menghadap Allah dengan 1 kali saja menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Saya ittibaan pada sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi karena mereka khatam misalnya. Walaupun mungkin niru Imam Syafi'i tidak mungkin, maka niru yang sudahlah 1 Ramadan 1 kali saja ngaten mawon. Jadi diantaranya yang kita bisa lakukan, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam pembacaan ataupun dalam tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan di mana kula lan panjenengan sedaya kawula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah usikum manasib taqwallah wal muwaffiq lakum bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.